Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini setelah renovasi Sanggar Budaya Raket Prasojo, ini kita sudah mulai berkegiatan di Sanggar. Kalau kemarin itu kita rekamannya di tempat yang seharusnya tempat meditasi, karena tempat yang untuk kegiatan ini belum siap. Nah, sekarang ini kita udah kembali di background ini dan kita bersyukur ya, walaupun misalnya cari donatur sulit ya, cari sumbangan sulit ya, dari anggota juga tidak ada iuran ya, karena memang konsep Jawa itu sutik njaluk sutik nampik, pantang meminta pantang menolak. Tetapi walaupun begitu ya, ini sudah bisa dikatakan hampir selesai renovasi Sanggar Budaya Raket Prasojo ini. Tinggal beberapa tanggungan, salah satunya pintu yang awalnya untuk penghematan kita nggak ganti pintu, tapi ternyata setelah dipasang kembali kusen pintunya sudah rapuh, pintunya juga sudah rusak, sehingga kita harapkan nanti habis hari raya kita ganti. Dan ini tukang masih menyelesaikan untuk saluran air, sehingga di depan sanggar itu kalau hujan deras supaya airnya tidak banjir. Untuk kolam kura-kura juga sudah dibuatkan ya. Tempat untuk nantinya kita persiapan untuk tempat konsumsi kalau setiap ada kegiatan sudah selesai. Memang ketika kita bicara pergerakan budaya ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di Kediri ya, dari komunitas kelompok Hindu Jawa ya, kita ngobrol-ngobrol ya, kita ditanya bagaimana renovasi sanggarnya ya, kita bilang kalau pembangunan rumah ibadah atau tempat ibadah, walaupun taruhlah itu dari agama minoritas sekalipun, ini masih punya umat, sehingga dana itu ada walaupun umatnya nggak banyak, dan mereka terikat sebuah keyakinan kalau mereka membangun rumah ibadah itu nanti akan dapat reward di belakang hari setelah mati. Tapi kalau kita bicara tentang budaya, ini kan tidak bicara tentang reward setelah mati, tetapi yang dibicarakan adalah sebenarnya siapa menanam akan menuai. Kalau kita berbuat baik ya tentunya akan menuai kebaikan. Sehingga ya kita misalnya dengan berbagai cara ya kita bisa merenovasi sanggar ini untuk tempat kegiatan yang namanya sanggar budaya, untuk kegiatan budaya, untuk menjadi perjuangan kita. Bagaimana kita berjuang menuju kebangkitan Nusantara, bagaimana kita berjuang untuk kembalinya Sang Jawa. Karena kalau kita lihat saat ini, Sang Jawa belum sepenuhnya kembali, sehingga bangsa Nusantara ini seperti di simpang jalan karena nggak punya pedoman. Sehingga dalam pembahasan di video kita yang terdahulu dikatakan kalau ingin menjadi orang Jawa, kalau kita ingin memulai menjadi orang Jawa ini kudu duwe adeg-adeg. Punya adeg-adeg itu punya pegangan, punya pedoman. Sepanjang bangsa Nusantara itu ora iso dadi Jawa, tidak bisa menjadi Jawa, orang duwe adeg-adeg, akhirnya ya kebingungan.
sehingga digambarkan Nusantara di simpang jalan untuk menjadi tema kita saat ini. Nah, saat ini bangsa ini ada, karena kita gambarkan Nusantara ini seperti wanita cantik, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya sebenarnya luar biasa, tetapi karena saat ini bangsa Nusantara ini sedang dibuat dan terbuai mabuk ajaran Dayo, akhirnya bangsa Nusantara merelakan dirinya menjadi budak bangsa lain, sehingga bangsa Nusantara SDM-nya saat ini sangat benar-benar di ambang batas titik rendah. Yang dulunya menguasai dunia sekarang menjadi titik rendah, menjadi budak. Sementara yang punya kesadaran juga belum banyak. Tapi kita bersyukur saat ini sudah mulai bertumbuh bagaikan jamur di musim hujan, pencerahan-pencerahan yang terjadi pada anak-anak muda dari putra-putra Nusantara ini. Yang kita harapkan prosesnya alam untuk kembali Nusantara jaya, Nusantara bangkit. Nah, ini di Sanggar Budaya kita seperti biasa ini ada Mas Hadi sama Mas Anton ini. Apa yang mau ada unek-unek apa ini di Mas Hadi atau Mas Anton ini? Tema kita Nusantara di Simpang Jalan. Silakan, siapa dulu? Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang ingin saya tanyakan, kan zaman sekarang itu budaya di Indonesia ini jarang yang mempelajari. Yeah. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang benar Nusantara ini sudah kehilangan jati dirinya, sehingga generasi sekarang ini terjajah dengan ajaran-ajaran asing? Itu aja. Makasih Mas Hadi. Mas Anton? Dari dulu Nusantara adalah incaran dari banyak negara. Demikian pula saat ini Nusantara lagi-laginya setelah terkena COVID-19 itu mungkin juga banyak incaran kepada Nusantara ini. Bagaimana langkah antisipasi kita untuk menanggulangi pengaruh-pengaruh dari luar itu Roma. Terima kasih Mas Hadi dan Mas Anton. Memang saat ini Nusantara ini sudah kehilangan jati diri, kehilangan adek-adek atau pedoman, sehingga sudah tidak lagi Jawa. Padahal kapan Nusantara terakhir itu misalnya berdaulat, berjati diri, itu kapan terakhir? Ya terakhir memang kerajaan Majapahit. Bahkan pada masa Singhasari, dan masa awal Majapahit, waktu itu ada negara yang super power. Ibaratnya kalau sekarang ya barangkali seperti Amerika Serikat lah barangkali kalau zaman sekarang. Negara super power, yaitu bangsa Mongol. Di bawah pemimpinnya yaitu Genghis Khan, dilanjutkan cucunya yaitu Kublai Khan. Bahkan pada masa itu abad ke-12 ini Timur Tengah saja hancur oleh kekuatan Mongol, kekuatan Genghis Khan dan Kublai Khan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun tokoh-tokoh
agama Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini tidak pernah menceritakan ini. Barangkali mereka malu karena pada masa itu negara-negara Islam bahkan pusatnya di Timur Tengah itu hancur, terkalahkan porak-poranda oleh kekuatan superpower dunia pada waktu itu, yaitu kerajaan Mongol. Nah, ketika kerajaan Mongol itu mencoba mengekspansi, menginvasi ya, ke Nusantara, mereka tidak mampu. Bahkan pasukan Mongol di bawah pimpinan Panglima Mengwi ini dipukul mundur oleh Raja Kertanegara, bahkan dipermalukan. Padahal kerajaan Mongol ini di Timur Tengah mereka menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam waktu itu, hancur porak-poranda oleh pasukan Mongol. Tetapi pasukan Mongol ke Nusantara ini kalah telak, bahkan dipermalukan oleh Raja Kertanegara. Walaupun tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia ini tidak pernah menceritakan ini, tapi ini catatan sejarah dunia. Ya barangkali tokoh-tokoh agama Islam tuh merasa kalau ini diceritakan mereka merasa malu loh, karena ternyata Islam pun pernah mengalami keterpurukan yang luar biasa. Sementara kerajaan Mongol itu ketika ke sini mereka dipukul mundur, bahkan dipermalukan oleh Raja Kertanegara. Karena pada waktu itu Nusantara ini sangat kuat jati dirinya. Orang Nusantara ini, bangsa Nusantara ini kuat adek-adeki untuk menjadi orang yang Jawa. Sehingga kalau bangsa ini kembali ingin jaya, ya Nusantara ingin kembali bangkit dan jaya, kuncinya harus berjati diri secara berdaulat, bukan separuh-separuh gitu loh. Berjati diri secara daulat, merdeka jiwa raga, bukan separuh-separuh. Karena saat ini kalau saya lihat para pemegang kebijakan ini juga masih ragu-ragu. Dalam satu sisi mereka ingin melanjutkan perjuangan founding father kita, Bung Karno, yaitu apa? Adanya Trisakti, berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang budaya, dan berdaulat di bidang politik. Dalam istilah lain, berdaulat di bidang kebudayaan, yaitu nation character building. Jadi karakter nasional kita, pembangunan jati diri bangsa. Karena bagaimana juga Indonesia ini kan yang membangun, yang memulai, yang mendirikan adalah founding father kita, para pendiri bangsa ini, dan mengamanatkan supaya membangun, memperkuat nation character building. Nah, para pemegang kebijakan nampaknya ingin melanjutkan ini, tapi saya lihat masih separuh-separuh. Belum merdeka jiwa raga, belum sesuatu yang benar-benar berdaulat. Sehingga dalam satu sisi ingin membangun karakter jati diri bangsa, tapi yang dibangun itu kadangkala jati diri Nusantara ya tidak, lebih mengarah pada jati diri Timur Tengah yang dioplos orang tidak karu-karuan gitu loh. Dan itu kan kita masih terjajah secara ideologi, padahal
kalau kita ingin merdeka jiwa raga seperti amanatnya Bung Karno, kan kita ini harus berdaulat berkebudayaan, ya. Berdaulat di bidang kebudayaan, jati diri, ideologi, ya. Bung Karno sempat memunculkan Pancasila, tapi saat ini juga Pancasila kan dibuat banci gitu. Karena itulah dalam pertemuan Rakyat Prasaja tanggal 30 itu kita mencoba mengangkat temanya, mari jaga dan jalankan kemurnian Pancasila sebagai dasar NKRI. Karena saat ini Pancasila seperti tidak murni dijalankan, seperti dikebiri. Nah, ketika bangsa Nusantara itu kuat jati dirinya, kita mampu misalnya menguasai dunia. Kita mampu menjadi bangsa trendsetter. Tapi setelah kedatangan ajaran-ajaran Dayo, kita malah terpuruk. Kita sudah menjadi budak bangsa lain, ya. Kita bertikai antar saudara kita sendiri, ya. Karena kita bertikai, berkonflik, akhirnya menjadi negara-negara, kerajaan-kerajaan kecil. Sehingga ketika kita dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, ya dalam satu sisi yang namanya dijajah ya kita prihatin, tapi dalam satu sisi kita juga bersyukur karena diakui itu tidak, yang menyatukan kita setelah kehancuran Majapahit itu adalah pemerintah Hindia Belanda. Sehingga di dalam amanatnya pendiri bangsa kita dikatakan bahwasanya wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda. Sehingga kalau ada yang komentar bahwasanya mereka merasa dengan agamanya itulah bangsa, katanya yang menjadikan bangsa ini berbudi luhur, bermartabat. Salah. Faktanya kita malah terpuruk kok. Bahkan yang menyatukan kita pun malah pemerintahan Hindia Belanda. Ini fakta sejarah. Kita mau benci pada penjajahan Belanda silahkan, ya, karena namanya penjajah itu kan menyakitkan kita. Tapi dalam satu sisi kan kita harus kita akui loh ya, yang menyatukan bangsa ini kan pemerintah Hindia Belanda. Kalau kita tidak disatukan oleh pemerintah Hindia Belanda, kita tercerai-berai loh. Barangkali jangankan seluruh kepulauan di Indonesia, barangkali di Jawa ini aja bisa berdiri 5 negara ini. Seperti di Timur Tengah itu, satu wilayah aja banyak kerajaan-kerajaan, negara-negara yang berbackground agama, negara-negara kecil. Bahkan ketika Presiden Soekarno itu memproklamirkan negara Republik Indonesia, itu Yogyakarta itu negara yang merdeka loh, dengan kesultanan. Surakarta negara yang merdeka loh, dengan Kasunanan. Kalau Mangkunegaran sama Pakualam itu misalnya Kadipaten itu negara kecil di bawah negara besar. Itu baru Jawa Tengah saja udah berdiri 3 kerajaan. Belum ke Jawa Barat itu ada Kasepuan, ada Kanoman, ya. Barangkali di Pulau Jawa saja ini berdiri bisa sekitar 10 kerajaan, 10 negara. Di Sumatera bisa berdiri berbagai negara. Sehingga kalau ada yang mengatakan
oh dengan agama kita bersatu, dengan agama kita menjadi peradaban kita maju, berarti ini belum membaca fakta sejarah. Yang menyatukan kita adalah pemerintah Hindia Belanda dan disatukan ideologi oleh Bung Karno dengan Pancasila, sehingga banyak bertebaran tulisan-tulisan di teman-teman kita yang berbunyi Pancasila memang bukan agama, tapi Pancasila lah yang mampu menyatukan banyak agama. Sehingga kalau kita kepingin bangsa ini bangkit, ya kita jaga, kita jalankan kemurnian Pancasila, kita lampaui agama, kita kembali ke jati diri bangsa. Kita ini orang Nusantara. Karena saat ini kalau kita lihat, karena Nusantara ini PSDA-nya luar biasa, bangsa ini sudah dikuras habis-habisan oleh pemerintah, oleh VOC, ya, oleh kekhalifahan. Pertama setelah kehancuran Majapahit kan kita di bawah kekhalifahan Ottoman, sehingga kerajaan-kerajaan setelah Majapahit itu kan mereka menamakan diri mereka adalah Khalifah ing Tanah Jawi, kepanjangan tangan dari kekhalifahan Ottoman. Kita bayar upeti ke sana, dalam catatan sejarah ada. Setelah itu kita kedatangan VOC, kita dikuras habis-habisan oleh VOC. Setelah itu kita dikuras oleh pemerintahan Inggris. Setelah itu ketika VOC bangkrut, ya, karena VOC itu sebenarnya kan bukan pemerintahan, VOC itu adalah Friendship of Company, persekutuan dagang, menguras kekayaan kita habis-habisan. Setelah itu VOC bangkrut karena Perang Dunia Pertama, pergerakan ekonominya macet. Akhirnya yang menjajah Nusantara pertama itu kan Inggris. Ini banyak anak-anak muda kita yang tidak paham sejarah, sehingga kadang-kadang mereka termakan pendidikan yang bohong, ya, yang hoax, yang hoax. Katanya kita dijajah Belanda 350 tahun, ini kan hoax ini. Padahal fakta sejarah enggak seperti itu. Ada kedatangan orang-orang kekhalifahan dulu yang ke sini. Setelah itu VOC. VOC ini adalah Friendship of Company, persekutuan dagang. Nah, ketika VOC bangkrut, akhirnya wilayah ini dipegang oleh Inggris, dikuras habis-habisan juga oleh Inggris. Setelah itu Inggris tukar guling dengan Belanda. Jadi kalau kerajaan Belanda itu sebenarnya kalau mau menjajah kita kesulitan. Kenapa? Karena kerajaan Belanda itu kerajaan kecil, tentaranya juga sedikit, kerajaan kecil. Di Belanda itu ada wilayah Holland, ada wilayah Nederland. Ada dua wilayah, yang satu di garis pantai, yang satu di pegunungan. Nah, selama pemerintah Belanda membentuk pemerintahan di sini dinamakan pemerintahan Hindia Belanda, loh kita dikuras habis-habisan, sehingga kerajaan Belanda yang cuman kecil, ya, tidak punya sumber daya alam yang memadai, itu dibangun luar biasa sampai mereka mampu membendung laut, ya, dibuat daratan untuk pemukiman. Nah, kerajaan Belanda itu sebenarnya sulit untuk menjajah kita, kerajaannya kecil banget kok. Tetapi karena setelah kejatuhan Majapahit kan kita kacau balau, kita nggak punya adek-adek, kita nggak punya jati diri. Bahkan pemerintahan Kesultanan Demak itu penuh konflik. Nah, ini sudah kita ceritakan di video kita yang lain. Mulai Raden Patah konflik, mati terbunuh, diganti Adipati Unus, mati terbunuh,
Seharusnya penggantinya adalah Pangeran Surowiyoto. Dibunuh oleh Sunan Prawoto dan Sultan Dardiri, dibunuhnya di sungai sampai terkenal namanya menjadi Pangeran Sidolepen. Akhirnya yang menjadi raja adalah Sultan Trenggono, saudaranya Sunan Prawoto. Anaknya Pangeran Sidolepen atau Pangeran Surowiyoto ingin balas dendam, Aryo Penangsang. Kita konflik terus. Jadi dengan kedatangan ajaran Dayoh itu malah kita tidak menjadi baik. Malah kita menjadi porak-poranda. Kita konflik antar saudara kita. Beda sekte, beda aliran, kita konflik. Ini fakta sejarah. Saya tidak mau menjelek-jelekan ajaran lain, enggak. Kita bicara sejarah, kita mengkritisinya. Untuk apa? Pencerahan bangsa ini, pencerahan putra-putra Nusantara. Kalau ada yang mencela kita, saya yakin dia pasti mabuk ajaran Dayoh. Kalau mereka yang sudah tersadarkan menjadi putra Nusantara, pasti mereka akan pro kita. Sehingga kalau saya baca komentar, wow jelas nampak sekali yang kontra kita ini rata-rata yang masih mabuk ajaran Dayoh. Nah orang mabuk itu kan yaitu tadi, tai ayam rasa coklat gitu loh. Untuk membela junjungannya tadi, yang Dayoh tadi, dia akan tega memusuhi saudaranya sendiri. Dan itulah yang terjadi, kita penuh konflik. Sehingga itulah kenapa kerajaan Belanda yang cuman kecil dan geografisnya itu juga tidak layak sebenarnya itu. Karena kerajaan Belanda itu, Holland dan Nederland itu ada garis pantai, ada pegunungan. Tapi mereka mampu menguasai kita. Kenapa? Karena bangsa ini tidak lagi memiliki jati diri. Bangsa ini tidak lagi memiliki adek-adek. Kita gampang konflik dengan saudara kita sendiri. Sehingga Belanda yang kerajaan kecil mampu menguasai kita. Coba kalau kita lihat berbagai foto-foto kuno pada masa Belanda. Dalam foto tersebut banyak sekali kalau kita cermati. Belandanya itu cuma satu, Belandanya itu. Setelah itu dikelilingi oleh pribumi, entah itu pribumi sebagai anteknya, ya, ataupun pribumi dalam artian tentara bayarannya. Banyak itu fakta-fakta foto kuno itu seperti itu. Juga contoh yang paling nyata itu adalah ini peristiwa Palian Nagari. Akhirnya terbentuknya kerajaan Kesultanan Jogja, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman 1775. Mereka lo antar saudara. Waktu itu yang menjadi raja adalah Sunan Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi itu adiknya. Mangkunegoro itu keponakannya. Nah, daripada mereka bertikai antar saudara, kenapa mereka tidak bersatu? Malah Dayohnya aja yang pemerintah Hindia Belanda yang diusir seharusnya. Karena memang sejak Majapahit jatuh, kita mudah sekali tersulut konflik. Inilah pengalaman pahit bangsa ini. Karena kita kehilangan jati diri. Nah, bagaimana? Pertanyaannya Mas Anton, bagaimana kita ini supaya kita mampu untuk mengembalikan jati diri bangsa Nusantara, supaya menjadi orang Jawa lagi sing duwe adek-adek. Ya, salah satunya adalah bentuk perlawanan kita ini. Sehingga Yayasan Rakyat Prasojo mulai awal didirikan, dedikasi kita adalah seperti ini, ingin memberikan pencerahan bangsa. Dan ini merupakan buah pemikiran kita bersama, dan salah satunya waktu itu dipimpin oleh Suwargi
Pak Subroto. Beliau jabatan terakhir ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan waktu itu saya jadi sekretarisnya. Sehingga lembaga Yayasan Rakyat Prasojo ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kaji, kita kembangkan budaya Nusantara ini untuk memberikan pencerahan. Memberikan pencerahan kepada putra-putra Nusantara. Ini adalah bentuk perlawanan kita. Jadi bukan kita ibaratnya ada pemirsa yang komentar kalau kan nampaknya karena dia mabuk ajaran Dayo dan dia tidak paham sejarah, dia mengiranya kita yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama, kita mengkritisi ajaran Dayo, karena dia nggak tahu sejarah. Loh, kita dulu kok yang diserang, bangsa ini diserang mau dihabisi. Bangsa Nusantara itu mau dihabisi. Sampai-sampai bangsa Nusantara itu namanya sudah tidak lagi nama Nusantara. Cara bicaranya sudah tidak lagi memakai bahasa Nusantara. Tidak lagi pakai bahasa Jawa. Mulai kecil sudah diajari bahasa Arab. Bangsa ini mau dihabisi. Loh, kita ini kan kita lebih dulu diserang kok kita ini. Boro-boro kita mau menyerang balik. Kita mau bertahan aja kembang kempis. Kok kita mau menyerang? Itu berarti yang komentar tuh nggak paham sejarah gitu. Bagaimana kita mau menyerang gitu. Walaupun ya kata strategi orang orang yang ahli strategi perang mengatakan menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik katanya. Sehingga saya juga tidak saya juga bisa memahami ya oleh teman-teman kita yang lain yang mencoba menyerang gitu. Nah, kalau kita tidak mencoba menyerang tapi kita mencoba ibaratnya cacing tidak kloget-kloget. Ya kita seperti cacing tadi. Kita kloget-kloget. Kita memberikan perlawanan dengan cara yang baik dan cerdas. Kenapa kok kita lakukan itu? Karena kita menganggap orang-orang yang mabuk ajaran Dayo, yang membela ajaran Dayo itu pun tetap saudara kita. Harus kita beri pencerahan. Jangan kita musuhi. Dan saat ini kalau saya lihat benar-benar Nusantara ini di simpang jalan. Ada yang mabuk Arab, bingung memuja-muja Arab. Terus ada lagi yang mencoba mabuk domba. Bahkan saya lihat saat ini juga ada gerakan mabuk sapi, mabuk beruang. Kalau selama ini gerakan-gerakan mabuk onta, mabuk domba, mabuk sapi, mabuk beruang itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan penggiat budaya Nusantara, kadangkala saya masih bisa memaklumi ya. Tapi akhir-akhir ini juga saya lihat ada beberapa orang yang memulai karirnya di publik ya, memulai ketokohannya ini kan sebagai tokoh budaya. Tapi saya lihat loh, kok gerakannya menuju domba gitu. Terus gerakannya menuju bangsa ini kalau saya gambarkan kan seperti sang Garuda atau sang banteng ya. Tapi mereka mencoba yang awalnya aslinya Garuda atau banteng ini mau diarahkan untuk menjadi onta. Kalau saya lihat bahkan ini malah sampai bingung nih. Kelihatan awalnya tuh kayak Jawa gitu, tapi ujung-ujungnya ingin membawa bangsa ini menjadi onta.
Terus ada beberapa orang yang awalnya meniti karir di publik itu dengan performan Jawa. Loh, kok ujung-ujungnya ingin membawa bangsa ini ke menjadi domba yang awalnya adalah banteng. Terus ada juga yang ingin membawa sang banteng ini untuk menjadi sapi atau beruang. Nah, saya lihat bangsa Nusantara benar-benar di simpang jalan ini. Bingung. Diarani gak Jawa nesu, tapi namanya bukan lagi nama Jawa. Ketika punya keturunan, punya anak, punya cucu, namanya juga tidak pakai nama Jawa. Dia mempelajari huruf bangsa lain, huruf bangsa sendiri nggak dipelajari. Dia mempelajari bahasa bangsa lain, bangsa budaya bahasa bangsa sendiri nggak dipelajari. Dia mempelajari budaya bangsa lain, tapi budaya leluhurnya nggak dipelajari. Dia takut dicap kafir, dicap musyrik, dicap syirik, dia takut. Kalau untuk ngikuti ajaran leluhur, padahal hukum alam. Tidak ada orang tua atau leluhur yang ingin menyengsarakan dan menyesatkan keturunannya. Wong kita ini nggak bisa jalan aja dituntun diajari jalan loh. Kan nggak mungkin orang tua leluhur kita tuh mau menyengsarakan kita, menyesatkan kita. Karena itu para pemirsa, ya, kalau kita semua tidak ingin bingung di simpang jalan, kita harus punya adek-adek. Kita ini bangsa Nusantara, ya harus berkepribadian, berjati diri Nusantara. Jadilah orang-orang yang Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Bahkan suku Jawa pun saat ini sudah dikatakan hilang karena sudah berperilaku Arab. Ini kuncinya. Kita harus dua adek-adek supaya tidak bingung di simpang jalan. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini mabuk ajaran Daoyo, mudah-mudahan dalam waktu singkat ya tercerahkan kembali ke ajaran leluhur, budaya leluhur. Jangan tergiur iming-iming, jangan takut ditakut-takuti sesuatu yang fata morgana. Toh mereka ajaran Daoyo itu ngiming-imingi surga lah, mereka nggak punya surga. Surga itu milik leluhur kita. Wong surga itu bahasa Jawa. Kita ditakut-takuti neraka. Loh, neraka itu juga bahasa Jawa. Nah, para pemirsa bisa simak itu neraka Jawa, ada video kita. Kita harus punya adek-adek. Ini yang penting. Kalau bangsa ini kepingin jaya, tidak lagi kebingungan di simpang jalan. Ini yang pertanyaan Mas Anton. Bagaimana kita untuk berjati diri? Ya kita harus kembali ke ajaran leluhur. Salah satunya gerakan kita adalah dengan channel YouTube ini. Mudah-mudahan pemirsa kita ini walaupun tidak banyak, ya. Kalau saya lihat pemirsa kita ini sudah kisaran ribuan lah, belum jutaan. Tapi kalau kita lihat pemirsa kita ini kualitasnya bisa diandalkan. Karena pemirsa kita rata-rata orang yang mau diajak berpikir, ya. Karena konten kita kan bentuknya bentuk kajian, kita tidak bicara sesuatu yang berhalusinasi. Ini, ada lagi mau ditanyakan ini Mas Hadi, Mas Anton ini, ya, silakan. Ada pertanyaan Romo, Ya. mengenai jati diri sebelum Islam masuk Nusantara. Ya. Apa benar raja-raja kita itu memeluk agama Hindu dan Buddha? Ya. Itu aja Romo. Ya, Mohon terima kasih penjelasan. Mas Anton. Mas Hadi? Ya, ya. Pertanyaan yang baik sekali ya. Ya. Kita berharap ya pemirsa kita yang baru ribuan ini benar-benar yang berkualitas gitu loh.
sehingga mereka bisa berpikir jernih, berpikir sehat. Karena memang kunci dari ajaran leluhur kita adalah fenomenalaran kasunyatan, atau bahasa lainnya adalah ekologis dan realistis. Dengan berdasarkan serat teles. Serat teles itu adalah alam semesta. Kita membangun renaning tiasing sesami. Kita selalu membangun sukacitanya sesama. Sesama ini sesama hidup. Sesama hidup itu apa saja? Ya sesama manusia, ya hewan, ya tumbuhan. Sementara kalau ajaran lain, ya saya nggak perlu sebut namanya, itu seringkali cuman sesama, tidak sesama manusia, cuman sesama iman, sesama sepemahaman, seagama. Itu pun masih dipilah lagi, walaupun seagama, beda mazhab, mereka nggak rukun. Sama mazhabnya beda guru agamanya nggak rukun. Sementara kita tidak. Kita diajari oleh leluhur kita membangun renaning tiasing sesami. Sesama hidup gitu. Kita tidak pandang bulu orang tadi berkeyakinan beda atau tidak dengan kita, sepemikiran atau tidak dengan kita. Kita tetap membangun renaning tiasing sesami. Ya. Itulah salah satu bentuk kedewasaan dari ajaran leluhur kita. Sehingga kalau Mas Anton tanya, ini juga ada beberapa pemirsa yang komentar nampak sekali kalau tidak paham tentang sejarah ya. Mereka mengatakan Nusantara ini mulai kapan? Ya. Kok selalu mengatakan tentang ajaran Dayo? Gitu. Kalau mulainya Majapahit sendiri adalah kerajaan Hindu katanya. Berarti orang ini nggak baca sejarah. Siang tadi ya saya menemui salah satu tokoh agama Hindu di Malang ini. Nah di video kita sebenarnya juga sudah kita tayangkan ketika obrolan kita dengan Romo Wiku Satya Dhamma Telaga di Solotiko. Jadi agama Hindu sendiri ya itu baru ada di Indonesia itu tahun 1959. Diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia juga baru tahun 1969 lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 69. Agama Buddha baru diakui oleh pemerintah kita tahun 1975 malahan. Agama Buddha ya. Kita harus mampu membedakan agama Buddha dengan kata Buddha. Buddha tulisannya B-U-D-D-H-A sama Buddha biasa B-U-D-A. Para pemirsa harus bisa membedakan. Ya. Sehingga kalau ada yang komentar katanya kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu, ya berarti dia belum membaca sejarah. Karena agama Hindu sendiri baru diakui di Indonesia ini tahun mulai masuk tahun 1959, diakui oleh pemerintah RI tahun 1969. Nah pada masa dahulu leluhur kita itu agamanya apa? Agama Budi, tepatnya Gomo Budi ya, bukan agama. Karena dalam perspektif bahasa Jawa kuno adalah gama, bukan agama. Gama adalah ageman. Gama artinya aturan. Kalau agama tidak beraturan malah kacau. Sehingga kalau saat ini gara-gara agama orang saling bermusuhan ya, saling membenci ya, karena memang agama itu tidak beraturan dalam perspektif budaya Jawa, bahasa Jawa. Tidak, agama itu aturan. Sehingga dari berbagai serat-serat Jawa itu kan mesti Gama Tirta gitu yang ada di Bali, ya, Gomo Budi ya, pada masa Majapahit, Serat Asmara Gama, ya, aturan bermain asmara,
Serat Negara Kertagama. Jadi kita pun juga khususnya para pemirsa Raket Prasojo TV channel juga harus bisa membedakan antara agama dengan gama. Kalau kita bicara tentang ajaran leluhur kita adalah gama, bukan agama. Nah, pada waktu dulu ajaran yang diyakini leluhur kita, ajaran Jawa itu adalah merupakan pandangan hidup, gaya hidup, bukan sekedar aturan hidup. Karena kalau kita lihat dari berbagai ajaran Dayo itu adalah aturan hidup, masih berbentuk aturan hidup, pandangan hidup. Tetapi kalau ajaran Jawa itu sudah gaya hidup, gitu, perilaku. Sehingga dulunya apa? Gama Budi, Gama Terta. Ya. Terus ada lagi dulu itu dikatakan Siwa Buddha. Nah, yang dimaksud Siwa Buddha ini sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan Hindu dan Buddha. Bahkan kita pernah melakukan penelusuran sampai ke daerah Sumbawa sana, ya. Kita masih menemukan keturunan-keturunan Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Karena pada masa akhir Majapahit yang menjadi Brahmana Siwa, ya, ini adalah Sabdopalon. Dan yang merupakan Brahmana Buddha ini adalah Noyo Genggong. Nah, kita pernah melakukan penelusuran sampai ke Sumbawa, ya, kita bertemu, ya, dengan Brahmana yang keturunan dari aliran Buddha, ya. Ida Bedanda Suranadi. Kalau yang Brahmana dari keturunan aliran Siwa atau Sabdopalon itu salah satunya adalah anggota kita, sesepuh kita, yaitu Bapak Ida Bagus Putuswate dan para Brahmana yang di daerah Klungkung. Nah, itu masih ada ketika kita telusuri, itu memang ada, gitu loh. Agama Siwa Buddha itu ada, Brahmana Siwa Buddha itu ada, gitu loh. Tapi Siwa ini bukan dalam artian Siwa seperti ajaran Hindu Bali, karena berbeda. Dan Buddha ini juga bukan dalam artian Buddha. Kalau Buddha ini memang arahnya kepada Siddhartha Gautama. Tapi kalau Buddha, ya, tulisannya B-U-D-A, ini bahasa Jawa kuno artinya adalah bumi atau sesuatu yang terdahulu. Jadi kalau Brahmana Buddha, ya Brahmana yang mengenai tentang ajaran bumi. Jadi pada masa Majapahit itu adalah Gama Budi maupun Gama Siwa Buddha. Bukan Hindu, bukan Buddha. Dalam perkembangannya ada beberapa ajaran yang diberi nama ajaran Buddha Budi Moto Siji. Ini berkembang di daerah Blitar, Kediri, ya. Gomo Budi Moto Siji. Ini berkembang di daerah Ponggo, daerah daerah Ngancar, ya, daerah Kediri, lereng Gunung Kelut, ya. Gomo Budi Moto Siji. Ada lagi ajaran yang diberi nama Buddha Jawi Wisnu. Ini dalam perkembangannya. Karena selama ini yang simpang siur kan ini. Kalau agama Islam jelas itu dari Arab, ya. Agama Kristen dan Katolik jelas dari Israel, juga dari Timur Tengah, gitu loh. Selama ini kan bangsa kita juga terbuai seolah-olah agama Kristen Katolik itu kan dari Eropa, padahal tidak.
agama Kristen Katolik pun juga dari Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada 11 agama yang mirip dengan Islam. Karena memang kemunculannya berawal dari ajaran paganisme, berawal dari Zoroaster. Dan di sana wanita-wanitanya semua pakai jilbab gitu loh. Salah satunya Kristen Ortodok. Sehingga kalau jilbab itu ya memang bukan budaya Jawa, dan jilbab itu budaya Timur Tengah. Lalu kalau kita ini bukan orang Timur Tengah, bukan orang Arab, loh kenapa wanita kita pakai jilbab? Ini kan jadi pertanyaan juga. Kita juga bukan orang Israel gitu. Karena itu kembalilah kita berjati diri Nusantara. Duwe adeg-adeg dadi wong Jawa. Bukan sekedar keturunan suku Jawa. Ini pertanyaannya Mas Hadi, sekaligus para pemirsa yang kadang-kadang komentar, saya lihat komentarnya nggak beralasan karena nampaknya kurang membaca gitu, kurang literasi. Ini Mas Hadi mau nanyanya. Ya, agak menanya sedikit mengenai Gomo Budi tadi. Yeah. Nah, itu pembawanya itu dari siapa? Apa dari Mbah Semar tadi ya? Yeah. Atau dari yang lain gitu? Yeah. Dan saya sendiri bingung. Agama Budi ini caranya yang menyebarkan gitu loh. Yeah. Kalau di agama Monco itu seperti ada nabinya yang Yeah. menyebarkan gitu loh. Yeah. Kalau di Jawa ini gimana? ada tokohnya. Ya, ada tokohnya gitu. Gomo Budi ya. Jadi kalau kita sebut Gomo Budi ya, bukan agama Budi ya. Gomo Budi, namanya Budi itu kan nurani manusia. Sebenarnya Gomo Budi ini ajarannya simpel sekali. Sehingga kalau ada sabda ya, ada prediksi bahwasanya nanti akan kembalinya lagi Gomo Budi, saat ini sudah mulai kembali. Dengan munculnya Bung Karno dengan Pancasila, itu adalah indikator pertama kembalinya Gomo Budi. Karena Gomo Budi ini yang diutamakan adalah kemanusiaan, hati nurani. Yang dijiwit loro jon jiwit gitu loh. Sangat berbeda dengan ajaran Abrahamik yang menitik beratkan pada iman. Kalau tidak saudara seiman ya, ini mereka menganggap tidak saudara, sehingga terjadi banyak konflik gitu loh. Ajaran Dayo rata-rata seperti itu gitu loh. Nah, siapa yang menyebarkan Gomo Budi? Yang menyebarkan Gomo Budi adalah alam semesta, sehingga kitab sucinya adalah Serateles. Serateles itu alam semesta. Kenapa yang menyebarkan kok semesta, yang menyebarkan alam semesta? Kan tadi sederhana saja. Hati nurani kita, budi kita, itu kan akhirnya berpikir toh, nek diceblek loro jon nyeblek, dijiwit loro jon jiwit. Nek disentak loro ati aja nyentak wong. Sederhana gitu. Kita tidak perlu bicara tentang agama secara administrasi. Saat ini kan orang-orang banyak terjebak agama dalam bentuk administrasi, agama dalam bentuk komunitas. Ya, Mas. Tapi yang berkembang selama ini kan Gomo Budi itu kan berdasarkan alam semesta. Yeah. Nah, jadi caranya penganutnya atau yang melajari itu biasanya ya bisa saja gitu kan. Zaman sekarang kan sudah jarang. Yeah. Nah, itu apakah memang ada provokatornya supaya jangan ikut ajaran Budi itu supaya hilang atau gimana? Memang kalau kita cermati secara komprehensif, secara makro ya, memang ada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan Gomo Budi, dan itu mulai era Kesultanan Demak. Karena bangsa ini dibuat mabuk ajaran Dayo. Sehingga mereka beranggapan orang itu kalau belum mengenal agama Dayo ini, ajaran Dayo ini dianggap tidak beradab gitu loh. Dianggapnya kita
masa kegelapan katanya. Padahal kalau kita nalar ya malah mereka terbalik gitu. Karena dalam Gomo Budi ini kita kan diberi kebebasan. Kita tidak menjadi boneka ataupun robot yang harus melakukan apapun dengan tuntunan sesuatu yang kaku. Kita menjadi merdeka dan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Dengan konsep apa? Siapa menanam akan menuai, sapa nandur ngunduh. Ini kan kita menjadi merdeka. Kita mau melakukan apapun itu kan kita merdeka. Yang harus kita sadari adalah dari tanaman kita itu akan memunculkan apa yang harus kita tuai. Kita tidak perlu menjadi budak bangsa lain, kita tidak perlu menjadi budak sosok imajiner dengan rasa ketakutan-ketakutan gitu. Ya, Mas. Makanya kok zaman dulu itu kalau orang-orang tua dulu itu gini, le ojo mangan di tengah lawang gak ilok kan gitu. Yeah. Kalau zaman sekarang kan nggak ada kata-kata gak ilok, adanya salah dan benar. Nggih. Gitu. Nggih. Memang gitu ya. Iya, nggih, nggih. Nggih. Memang kalau salah satu karakteristik Gomo Budi itu adalah gak ilok. Ilok lan ora ilok kan gitu tuh. Bukan bicara salah benar. Bukan bicara hak dan batil, bukan bicara halal dan haram, ya. Bukan bicara seiman dan tidak seiman, tapi yang dibicarakan elok ran ora ilok. Dan ini kan cenderung sebuah bukan sesuatu yang kaku. Kalau kita bicara salah benar kan muncul keakuan, muncul keegoan. Jadi orang yang tidak sekeyakinan dengan kita salah. Orang yang tidak seiman kita salah. Orang yang tidak berperilaku seperti kita salah. Tapi kalau ilok ranolo railok, kita tidak bicara salah benar. Jadi kalau kontak mamanya mangan nang Arab lawang ora ilok, ya mesti ora ilok. Tapi kan tidak ada kata salah di situ. Wah, kayak gak sido mangan kali nang ngarepe pintu kesenggol koncone liwat. Nah. Di situ tuntunan leluhur kita itu lebih halus, tidak kaku. Nah, yang menyebarkan siapa? Ya semesta, diri kita, setiap person yang mengajarkan. Otomatis kalau orang punya pemikiran, oh nek dijiwit ora aja jiwit, nah, otomatis kan sudah keluar dari nurani kita, dari budi kita, sehingga kita itu tadi sih kita utamakan rasa kemanusiaan, rasa pangrasa, nguwongke wong gitu. Ini yang terpenting gitu. Ini ya menjadikan sebuah acuan adeg-adeg supaya bangsa ini tidak bingung di simpang jalan. Kita mau kemana? Kita mau mengikuti onta atau mengikuti domba atau mengikuti beruang atau mengikuti sapi. Loh, kita ini banteng, kita ini Garuda. Kenapa harus jadi onta? Kenapa harus jadi domba? Kenapa harus jadi beruang? Kenapa harus jadi sapi? Ya jadilah diri kita, bangsa Nusantara. Ibaratnya adalah Garuda atau banteng tadi. Nih, Mas Hadi, Mas Anto, saya kan? Bro. Kalau di Gama Budi itu yang spiritual paling tinggi julukannya kan mungkin Brahmana. Bagaimana dengan Begawan? Apa juga itu tingkatan dalam agama Budi? Yeah. Budi. Yeah. Kalau di dalam tata istilahnya strata ya, grade ya, ketokohan di dalam Gomo Budi atau di masyarakat Jawa ini kan sebenarnya banyak. Tetapi di situ adalah merupakan orang-orang yang belajar Gomo Budi, bisa Brahmana, bisa pendeta ya. Pendeta itu Jawa loh ya.
Kalau saat ini kan banyak dipakai oleh agama Kristen ya. Itu bahasa Jawa. Terus kiai itu juga Jawa. Gitu. Ada istilah janggan, ya. Janggan, ulu-ulu. Ya. Terus mulai dari cantrik, ya. Cantrik itu mulai belajar tentang spiritual Gomo Budi. Tingkatannya banyak, saya nggak hafal ya. Kalau nggak salah kemarin saya pernah saya jadikan status di Facebook saya itu, kalau nggak salah tingkatannya sampai 11, Mas. Nah, saya nggak hafal. Memang kalau konsep saya memang tidak ingin menghafalkan. Kenapa? Otak saya terbatas gitu. Sementara yang ingin saya pelajari itu banyak. Nggak tahu nanti kalau dalam perkembangannya semakin banyak orang yang seperti kita ingin mengembalikan ajaran Jawa lah, saya baru nanti akan mencoba mempelajari yang lebih spesifik gitu. Kalau saat ini kan semua saya pelajari, sementara otak saya terbatas. Itu Mas Anton, jadi grade-nya itu banyak Mas, ada 11 kalau nggak salah. Ada ulu-ulu, janggan, cantrik, ulu-ulu, janggan, pendeta, wasi, terus resi, brahmana, terus apalagi kalau nggak salah 11 Mas. Itu menggambarkan bahasanya ajaran leluhur kita itu sangat luar biasa. Wong tingkatan grade-nya aja begitu tinggi, begitu banyak gitu loh. Sementara kalau di ajaran lain kan tidak begitu banyak. Ajarannya seringkali cuma murid sama guru gitu. Nggak begitu banyak misalnya. Entah itu yang berbackground Timur Tengah ataupun yang berbackground dari India, itu grade-nya nggak banyak. Tidak sebanyak di ajaran Jawa. Jadi ada yang lagi ditanyakan? Udah, Mas Hadi, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang jadi obrolan kita, kajian kita ini mampu memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita sesama putra Nusantara. Yang sudah tercerahkan, semakin tercerahkan untuk terus menggali ajaran leluhur Nusantara. Yang masih mabuk ajaran Dayo, mudah-mudahan cepat tersadarkan. Kita ini bukan bangsa Arab, kita ini bukan bangsa Israel, kita bukan bangsa India, kita bukan bangsa Cina. Kembalilah berjati diri menjadi bangsa Nusantara. Jadilah tuan rumah yang baik, jangan ikut-ikutan Dayo. Akhirnya kita malah memperbudak diri kita kepada Dayo. Ini yang kita memprihatinkan. Mudah-mudahan bangsa Nusantara ini tidak lagi bingung di simpang jalan. Kita harus punya adek-adek pedoman. Dayo-dayo kita tadi mengincar sumber daya alam kita yang memang kaya luar biasa. Mengincar sumber daya manusia kita yang sebenarnya luar biasa, tapi dibuat kita ini mabuk dogma, akhirnya menjadi budak mereka. Kita tidak lagi merdeka yang benar-benar merdeka, yang benar-benar berdaulat, yang benar-benar merdeka jiwa raga. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan. Kita kembali bangkit seperti prediksi dari leluhur kita yang terdahulu. Memang kalau kita bicara perputaran alam, orang Jawa mengatakan cokro manggilingan, yang dulu merupakan superpower dunia, saat ini memang semua terpuruk. Nusantara dan dengan Jawanya terpuruk. Mongol, ya. Mongol itu dulu superpower juga, saat ini juga terpuruk. Wilayah dan bangsa Mongol saat ini menjadi wilayah Cina, terpuruk. Tapi saya yakin suatu saat nanti cokro manggilingan yang dulu bangsa kita terpuruk ya ratusan tahun, mudah-mudahan suatu saat nanti akan bangkit di atas. Sehingga itulah
kata-kata sileme prau gabus kumambange watu item benar-benar akan terjadi. Dan itulah hukum alam cokro manggilingan. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami dalam obrolan ini ada yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.